Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Di sini saya Ani Mukfiro dan teman saya Nastiti Dewi dan Gabriel Natasha ingin menjelaskan mengenai ide bisnis kami, yaitu Anata Travel Planner. Jadi, kenapa sih kita pilih bisnis itu? Di era yang semakin maju ini, peningkatan teknologi merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan. Peningkatan teknologi ini juga berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, kami memilih bisnis travel planner sebagai salah satu pemanfaatan kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Semakin pesat dan cepat kegiatan masyarakat, jasa-jasa yang ditawarkan pun harus dapat menyeimbangkan bahkan mendorong percepatan tersebut. Minimnya jasa travel planner yang terpercaya, aman, praktis, dan lengkap merupakan alasan kami untuk memilih bisnis tersebut. Membantu dan melayani klien yang melakukan perjalanan domestik dan atau non-domestik dengan baik dan tepat merupakan tujuan kami. Kami juga ingin membantu pelestarian dan pemanfaatan pariwisata serta pengenalan terhadap dunia dengan menyediakan jasa travel planner yang disesuaikan dengan minat, selera, dan keinginan pelanggan. Beberapa klien mungkin akan bingung dengan budgeting dan tujuan destinasi ketika akan melakukan wisata. Maka dengan adanya bisnis ini memiliki tujuan untuk membantu para klien memecahkan solusi. Nah, sebenarnya jasa kita tuh gimana sih? Di sini kita menyediakan travel planner yang merupakan jasa perencanaan perjalanan pariwisata domestik dan atau non-domestik yang dirancang sesuai dengan keinginan dan request klien. Klien dapat memberikan info negara tujuan, hal-hal yang ingin dilihat di negara tujuan, minat dan hobi klien, makanan atau kuliner yang disukai, dan lain sebagainya. Sehingga kami akan melakukan perencanaan tujuan wisata sesuai dengan informasi yang diberikan oleh klien. Untuk waktu perjalanan dapat ditentukan oleh klien maupun dari kami sesuai dengan kesepakatan bersama. Untuk waktu, kami dapat menyesuaikan waktu yang tepat untuk klien merasakan pengalaman yang maksimal pada kunjungannya. Travel planner yang kami tawarkan juga meliputi rekomendasi agen perjalanan, tempat penginapan, rekomendasi lokasi pembelian buah tangan yang disertai dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta terdapat ikatan kerjasama dengan agen lain untuk memudahkan implementasi dari perencanaan yang telah didiskusikan dan diharapkan oleh klien. Sekarang kita lihat di overview-nya ya. Yang pertama, travel plan sesuai dengan minat dan keinginan klien. Hal inilah yang dapat menghasilkan kepuasan pelanggan terhadap pengalaman wisatanya. Kedua, praktis dan lengkap dengan jasa wisata pendukung. Penyediaan jasa wisata seperti agen perjalanan, tempat penginapan, dan sebagainya membuat klien tidak perlu mencari info jasa wisata secara terpisah, yang akan memakan waktu dan biaya yang lebih banyak. Semua ini dapat ditemukan di Anata Travel Planner. Yang ketiga, waktu perjalanan dapat ditentukan oleh klien maupun travel planner. Yang keempat, dapat menggunakan jasa travel planner secara online. Hal ini mendukung keefektifan waktu dan tempat untuk mendapatkan travel planner yang baik dan terpercaya. Klien dapat menemukan kami di media sosial seperti official website dan Instagram yang tak terbatas waktu dan tempat. Yang kelima, memberikan diskon dan promo perjalanan wisata. Keuntungan ini bisa didapatkan dari promo paket perjalanan ataupun official member. Yang keenam, memberikan info dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Info dan data ini berguna untuk rekomendasi agen dan jasa lainnya selama klien sedang melakukan perjalanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang produk attributes. Produk attributes itu faktor dan komponen yang ada pada rencana bisnis Anata Travel Planner. Produk attributes yang dimaksud dalam bisnis travel planner ini yaitu yang pertama ada basic product. Basic product adalah barang atau jasa fundamental yang dapat disediakan oleh suatu bisnis dan dijual kepada konsumen yang membutuhkan atau menginginkannya. Travel planner ini yang menyediakan layanan perencanaan perjalanan. Yang kedua ada expected product. Expected product adalah atribut barang atau jasa yang biasanya diantisipasi konsumen saat membelinya. Dalam travel planner ini, harga yang terjangkau, layanan ramah dan membuka opsi, namun juga mampu memilihkan agen travel yang sesuai dengan planning. Yang ketiga, ada augmented product. Augmented product adalah produk yang telah dirancang oleh penjualnya dengan menyertakan beberapa keunggulan dan fitur tambahan selain sekedar produk fisik. Dalam bisnis travel planner ini, memberikan souvenir bagi yang telah menggunakan jasa travel planner, dan souvenir tersebut juga mengikuti konsep dari travel yang diekspektasikan. Yang terakhir yaitu potensial produk. Ini mencakup semua penambahan dan transformasi yang mungkin dialami produk jasa atau barang di masa depan. Untuk memastikan loyalitas pelanggan di masa depan, bisnis harus bertujuan untuk mewujudkan dan menyenangkan pelanggan di masa mendatang dengan terus meningkatkan produk. Untuk bisnis travel planner ini, terdapat edisi khusus di bulan tertentu, dan diskon khusus juga menggunakan agen travel tertentu yang bekerja sama dengan tujuan destinasi tertentu. Selanjutnya adalah product threads.
yang mana hal ini merupakan ancaman produk untuk bisnis ini, yaitu bisnis travel planner. Produk trades yang dimaksud dalam bisnis ini yaitu yang pertama, agen travel yang sudah menyediakan rancangan sendiri, lepas dari travel planner yang juga mampu mengestimasikan dan memperkirakan dengan agen apa atau budget berapa yang bisa dituju. Yang kedua, kondisi yang tidak menentu. Yang dimaksudkan adalah misalkan terjadi pandemi virus COVID-19 yang menyebabkan perjalanan pariwisata maupun bisnis jadi terhambat. Yang ketiga, kompetitor dari bisnis yang akan dijalankan. Dalam maksud adalah tren travel planner yang akan bermunculan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partners atau kerjasama. Kerjasama dimaksud yaitu dengan travel vlogger. Yang kedua dengan agent travel pariwisata atau bisnis. Yang kedua yaitu key activities. Key activities adalah semua kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis. Yang dimaksud adalah desain web dan pemilihan agen tertentu, membuat freebies ramah lingkungan dan menarik, membuat quotes dalam souvenir atau freebies, kerjasama dengan agent travel yang belum memiliki travel planner sendiri. Yang ketiga yaitu ada key resources. Key resources adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang memberikan atau berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition. Dalam bisnis ini, key resources-nya adalah social media marketing, kerjasama dengan agent travel dengan tujuan tertentu, pengelolaan website, desain website, dan pengolahan data. Yang keempat, terdapat value proposition, yaitu sekat yang merupakan keunggulan produk, apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Dalam bisnis ini, value proposition-nya yaitu travel planner yang menyediakan konsultasi perjalanan, harga bisa disesuaikan budget customer, menuruti customer ingin trip yang seperti apa dan menggunakan agen mana yang disesuaikan. Yang kelima, ada customer relationship. Hal ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Dalam bisnis ini, customer relationship-nya yaitu promosi lewat sosial media, pemesanan layanan travel planner bisa melalui web maupun sosial media atau langsung ke kontak person, pelayanan responsif dan ramah, mendapatkan freebie setiap menggunakan jasa travel planner. Yang keenam yaitu channel. Channel adalah bagaimana kita bisa menyampaikan produk kita sampai hingga kepada konsumen atau customer. Channel dalam bisnis ini yaitu promosi melalui website atau dengan marketing lain. Transaksi bisa secara offline maupun online. Yang ketiga yaitu motivasi traveling for healing. Yang ketujuh yaitu terdapat customer segment. Customer segment adalah pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Dalam bisnis ini, customer segmentnya yaitu traveler dan perusahaan yang mengadakan bisnis trip atau perjalanan lainnya. Selanjutnya ada cost structure, di mana cost structure dalam bisnis ini berisi cost for research the data related to travel planner, cost untuk membayar para pekerja, cost untuk membayar influencer endorsement, dan marketing cost. Yang terakhir, terdapat revenue stream. Revenue stream merupakan bagian paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan. Dalam bisnis ini, revenue stream-nya adalah keuntungan dari penjualan produk yaitu layanan, investor yang berinvestasi pada bisnis ini, dan komisi dari agen travel lain yang bekerja sama dengan bisnis Anata Travel Planner. Oke, sekarang kita masuk ke struktur organisasi Anata Travel Planner. Yang pertama ada ketua, kemudian ada staf keuangan, dan yang ketiga ada staf pemasaran. Nah, di sini ketua memiliki tugas untuk menjadi leader tim, yang mana ia bertanggung jawab atas keberlangsungan bisnis ke depannya dan memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam rangka mengembangkan bisnis. Atau jika bisnis dalam masalah, ketua berperan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah tersebut. Kemudian selanjutnya job desk dari staf keuangan. Staf keuangan memiliki tugas untuk menangani masalah keuangan dan administrasi dalam bisnis ini. Selain itu, staf keuangan juga membuat catatan keuangan dan laporan keuangan dalam periode tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Yang ketiga adalah job desk dari staf marketing. Di sini, staf marketing tidak hanya menangani masalah promosi saja, namun juga berperan dalam pelayanan klien. Yang selanjutnya mengenai proses produksi. Karena produk yang kami rencanakan ini merupakan produk jasa, maka proses produksinya akan sedikit berbeda. Oke, kita langsung saja ke proses produksinya. Yang pertama adalah menyewa tempat. Tempat yang kami maksud adalah berupa ruko atau gedung yang akan kami jadikan sebagai sebuah kantor. Fungsi kantor kami akan ada 2. Yang pertama sebagai tempat kami berkoordinasi dan melakukan berbagai kegiatan, seperti membuat layanan untuk customer, melakukan riset, dan melakukan diskusi dengan anggota yang ada. Nah, fungsi yang kedua adalah untuk melayani customer yang ingin berdiskusi secara langsung dalam proses merencanakan perjalanan wisatanya.
Oke, yang kedua adalah membuat media. Media di sini yang kami maksud adalah media di mana kami bisa memperkenalkan produk layanan kami kepada masyarakat agar mereka bisa mengenal produk apa yang kita tawarkan, layanan seperti apa yang kita tawarkan, dan mereka bisa memanfaatkan sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu, kami juga menggunakan media yang kami buat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa perjalanan wisata itu sebaiknya direncanakan dengan baik. Yang ketiga adalah melakukan riset. Banyak hal yang harus kami persiapkan dalam menjalankan bisnis ini. Kami mencari tahu tempat-tempat wisata yang satu jalur, melakukan riset tentang tempat wisata mana yang sering dikunjungi dan waktunya kapan. Kemudian saat melayani customer, kami juga harus mempelajari sebenarnya perjalanan seperti apa yang mereka inginkan. Karena pasti setiap orang akan berbeda-beda permintaan dan kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah proses pemasaran. Dalam proses ini, tujuan utama kami adalah untuk membuat masyarakat menyadari keberadaan produk layanan kami, kemudian bisa menggunakannya sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, proses pemasaran ini mencakup 4 hal, yaitu place atau tempat, kemudian ada price atau harga, ada produk, dan yang terakhir ada promosi. Yang pertama adalah tempat. Tempat di sini maksudnya adalah tempat di mana kita bisa menyalurkan produk layanan kepada customer. Kami membuat tempat dengan jangkauan yang luas agar banyak orang bisa memanfaatkan layanan travel planning dari kami. Customer bisa melakukannya secara online dan offline. Mengakses pelayanan kami secara online itu bisa dilakukan melalui website. Nah, sedangkan jika ingin mendapatkan layanan secara langsung, itu bisa datang ke kantor kami. Yang kedua ada price. Penetapan harga yang kami buat itu tergantung pada bagaimana permintaan customer dalam perencanaan perjalanan yang mereka inginkan. Semakin rinci dan panjang rencana perjalanan wisatanya, maka harga yang harus mereka bayar juga pasti akan lebih tinggi. Yang ketiga adalah produk. Produk kami tentu berupa layanan perencanaan perjalanan wisata bagi orang-orang yang ingin dibantu dalam membuat rencana perjalanan wisata agar perjalanannya itu bisa lebih terarah dari segi tempat yang akan dikunjungi, waktu, dan juga tentang perhitungan biayanya. Nah, yang terakhir adalah promosi. Dalam bagian inilah kami memperkenalkan produk layanan kami kepada masyarakat, dan media yang kami gunakan itu bisa melalui media sosial, misalkan Instagram dan Facebook. Dan juga kami menggunakan website yang bisa dikunjungi oleh calon customer kami untuk mengetahui jenis layanan apa saja yang tersedia pada bisnis kami. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai rencana keuangan dari bisnis plan ini. Yang pertama adalah payback period. Pada bagian payback period ini, rencana bisnis yang kami buat itu setelah dihitung ternyata bisa dikategorikan layak karena modal investasinya itu bisa kembali selama 4 tahun 4 bulan, sedangkan usia investasi yang seharusnya itu 7 tahun. Jadi bisa dikatakan bisnis kami itu layak untuk dilaksanakan atau direalisasikan. Nah, selanjutnya ada break even point atau titik impas. Pada perhitungan BEP ini, kami menetapkan fixed cost sebesar 7 juta rupiah, kemudian variable cost sebesar 300.000, kemudian pendapatan jasa rata-rata kami perkirakan sebesar 3.500.000 rupiah. Nah, setelah BEP-nya kami hitung menghasilkan angka 7.600.000 sekian. Ini artinya modal kami akan bisa kembali ketika pendapatan kami setidaknya sekitar 7.692.307 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dari penyampaian materi kami. Dan nanti jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih.